Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi IPA. Nah, hari ini materinya adalah ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, seperti kita tahu, di alam semesta ini terdiri dari benda hidup dan benda tak hidup. Nah, sebutan lain dari benda hidup ini adalah makhluk hidup. Nah, tentunya ada ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan dengan benda yang lainnya. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, kita lihat ada 8 ya. Nah, pertama itu ada bernafas, kedua bergerak, ketiga makan dan minum, keempat tumbuh dan berkembang, kelima berkembang biak, keenam mengeluarkan zat sisa, ketujuh peka terhadap rangsangan, kedelapan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah bernafas. Setiap saat makhluk hidup akan bernafas. Nah, bernafas itu adalah menghirup udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, tentunya ada alat-alat pernafasan dari setiap makhluk hidupnya. Nah, untuk manusia akan bernafas dengan paru-paru. Nah, bagaimana dengan hewan? Nah, hewan terdiri dari ada yang bernafas dengan paru-paru, contohnya lumba-lumba. Ada yang bernapas dengan insang, ada yang bernapas dengan pundi-pundi udara, dan ada yang bernapas dengan kulit serta trakea. Oke, nah ini adalah alat-alat pernapasan hewan. Nah, gimana sih kalau tumbuhan? Nah, tentunya tumbuhan juga bernafas. Nah, untuk tumbuhan bernafas melalui stomata. Nah, ini gambar stomata ya, contohnya stomata pada daun. Nah, ini adalah saat kondisi stomata menutup. Nah, yang kedua, saat kondisi stomata terbuka. Sama seperti kita ya, saat menghirup udara dan mengeluarkan udara. Lalu yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Tentunya setiap makhluk hidup memerlukan energi, kan? Nah, untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Contohnya nih, ada kambing makan rumput atau manusia makan nasi. Nah, tentunya makanannya berbeda-beda ya, sehingga diklasifikasikan menjadi hewan karnivora, omnivora, dan herbivora. Lanjut, yang ketiga adalah bergerak. Nah, kamu dapat berjalan, berlari, berenang, menggerakkan tangan, itu merupakan ciri bergerak. Nah, kalau manusia akan bergerak karena ada sistem geraknya nih. Apa aja sistem geraknya? Sistem geraknya itu ada tulang, sendi, dan otot ya. Oke, jadi alat gerak aktifnya itu otot. Nah, alat gerak pasifnya itu adalah tulang. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Nah, tentunya untuk hewan dan tumbuhan ada alat geraknya masing-masing. Nah, untuk hewan ada yang menggunakan sayap, menggunakan sirip, menggunakan kaki, atau menggunakan perut ya. Nah, gimana kalau tumbuhan bergerak? Nah, kalau tumbuhan bergerak, dia karena dipengaruhi oleh rangsangan, baik itu sentuhan, cahaya matahari, air, dan zat kimia lainnya. Oke? Nah, itu yang ketiga. Lanjut yang keempat. Yang keempat itu tumbuh dan berkembang. Perhatikan deh tubuh kamu. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan tumbuh. Nih, misalnya awal kamu masih belum sekolah, terus lalu SD, lalu SMP, SMA, kerja, dan lain-lain seterusnya. Nah, apa sih tumbuh? Tumbuh adalah perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel ya. Oke, jadi dari bayi sampai kamu dewasa. Nah, begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. Nah, kalau hewan juga punya ciri-ciri tumbuh dan berkembang. Contohnya kita punya kupu-kupu. Nah, awalnya kupu-kupu itu bertelur. Nah, lalu telurnya mentas menjadi ulat. Ulatnya menjadi kepompong, lalu tumbuhlah kupu-kupu muda, lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Begitupun dengan hewan-hewan yang lainnya, tergantung dengan tumbuh dan kembangnya itu yang berbeda-beda ya. Nah, selanjutnya adalah berkembang biak.
Nah, kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Nah, apa sih tujuan dari berkembang biak? Nah, tujuannya untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Ini contoh manusia, yaitu ibu dan bayinya ya. Nah, begitu pula dengan hewan-hewan yang lain, tumbuh-tumbuhan lain tuh akan selalu berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Oke. Selanjutnya yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Nah, manusia punya kemampuan nih untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Nah, apa namanya? Yaitu kemampuan ini, kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan ini disebut iritabilitas. Nih, ini ada contoh saat kita terkena silau cahaya, maka kita akan memberi tanggapan dengan menutup mata kita dengan tangan kita. Oke, itu salah satu contoh peka terhadap rangsangan. Nah, bagaimana dengan hewan, tumbuhan? Nah, kalau manusia dan hewan dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang. Contoh, hidung itu untuk mencium bau kan. Nah, lalu mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Nah, ada juga hewan-hewan yang memiliki indera-indera khusus nih. Contohnya pada ikan terdapat gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Nah, gimana pada tumbuhan? Nah, nih contoh dari tumbuhan. Nah, tumbuhan akan mempunyai kepekaan terhadap rangsangan yang menghasilkan gerak pada tumbuhan itu. Nah, saat inilah tumbuhan akan bergerak. Nah, dari manakah rangsangan berasal? Yaitu dari sentuhan, dari cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi. Nah, ini contoh awalnya putri malu tuh daunnya masih melebar. Nah, ketika disentuh, daunnya akan menutup. Ini contoh yang pertama. Lalu yang kedua, saat terkena cahaya matahari. Nah, batang akan cenderung bergerak menuju arah datangnya cahaya matahari ya. Oke, dan yang terakhir, ini ada akar akan bergerak, akan lebih banyak menuju ke air yang lebih banyak kandungannya. Oke. Nah, itu adalah peka terhadap rangsang. Selanjutnya adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan atau yang disebut adaptasi ya, teman-teman. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan ini dinamakan adaptasi. Contoh, tumbuhan hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air tentunya punya daun yang sempit dan batang yang tebal. Berbeda saat tumbuhan itu hidupnya di tempat yang basah atau banyak mengandung air, maka dia akan memiliki daun yang lebar dan tipis. Nah, ini contoh perbedaannya ya. Jadi disesuaikan diri dengan lingkungannya. Misal juga kita berada di daerah yang panas, akan berbeda pakaiannya, cara berpakaiannya dengan daerah yang beriklim dingin ya. Misalnya kayak di daerah kutub atau di daerah yang bersalju. Oke. Selanjutnya, pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, tadi udah dibahas semua ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada 8 ciri-ciri. Nah, sekarang pengklasifikasian makhluk hidup. Apa sih klasifikasi? Nah, kadang untuk mempermudah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup yang banyak ini nih, nah manusia harus dikelompokkan nih. Manusia harus melakukan pengelompokan terhadap makhluk hidup ini. Oke. Nah, jadi pengelompokan makhluk hidup inilah yang dinamakan klasifikasi. Oke. Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Jadi yang sama-sama nih dikelompokin nih, oke. Nah, lanjut. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Nah, ada tujuan khususnya nih. Pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya nih dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Oke. Nah, sekarang ada dasar-dasarnya nih dalam
klasifikasi atau dalam mengelompokkan makhluk hidup. Nah, pertama harus berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki makhluk hidup, oke? Yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuhnya atau morfologinya dan alat dalam tubuhnya itu loh, anatominya, oke? Misalnya kayak bentuk kakinya, organ-organnya yang lainnya, oke? Yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah, lalu ada klasifikasi dikotom. Apa sih klasifikasi dikotom? Yaitu makin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggotanya itu akan semakin banyak dan perbedaannya akan semakin sedikit. Nah, urutan kelompok inilah yang disebut takson. Nah, apa sih takson? Nah, taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan. Jadi dari atas sampai bawah tuh dikelompokinnya kayak gimana, oke? Nah, setelah dikelompokkan, selanjutnya adalah kita akan belajar tentang klasifikasi dikotom. Apa sih klasifikasi dikotom? Jadi orang yang pertama melakukan pengelompokan ini adalah Linnaeus. Nah, ada tabel urutan takson pada makhluk hidup. Nah, ini ada dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris ya. Nah, jadi urutan yang paling atas namanya regnum atau dunia atau kingdom. Nah, urutan selanjutnya adalah divisio atau filum dan tergantung bahasanya itu ya, oke. Lalu di urutan selanjutnya ada kelas, lalu ada ordo, baru ada familia, baru ada genus, dan ada spesies, oke. Jadi ada 7 urutan taksonomi makhluk hidup dari yang paling umum sampai yang paling khusus ya, oke. Gitu. Nah, urutan ini berdasarkan dengan persamaan ciri yang paling umum tadi. Jadi semakin ke bawah, persamaan ciri-cirinya semakin khusus dan perbedaannya semakin sedikit. Nah, gimana sih cara mengklasifikasiin tumbuhan? Nah, ini ada kriterianya nih. Pertama, organ perkembangbiakannya, apakah dia menggunakan spora atau menggunakan bunga. Yang kedua, habitusnya atau habitatnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak ya. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Yang keempat adalah cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau generatif atau aseksual vegetatif. Lalu selanjutnya adalah cara klasifikasi hewan, oke. Nah, ini ada kriteria juga nih. Pertama, kita lihat dulu saluran pencernaan makanannya. Nah, biasanya kalau hewan yang tingkatnya rendah, belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Nah, tapi kalau hewannya tingkat tinggi, dia akan mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Nah, yang kedua adalah kerangkanya atau skeletonnya. Apakah kerangkanya di luar tubuh atau di dalam tubuh, oke. Yang ketiga, anggota geraknya, apakah berkaki 2, 4, tidak berkaki, atau kakinya banyak ya, dan lain-lain. Oke, jadi itu adalah materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah kunci determinasi. Apa sih kunci determinasi? Nah, jadi kunci determinasi itu adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, familia, genus, atau spesies. Nah, kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut, mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menentukan suatu jenis makhluk hidup. Nah, kunci determinasi yang paling sederhana ini dinamakan kunci dikotom. Apa sih kunci dikotom? Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Oke. Nah, ini adalah proses pembuatan kunci determinasi. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, kuncinya harus dikotomi. Tadi harus bikin dulu kunci dikotom. Yang kedua, kata pertama dalam tiap pertanyaan dalam satu kuplet harus identik ya. Oke, jadi contohnya tuh tumbuhan berumah 1 atau tumbuhan berumah 2. Yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiksi, artinya tuh berlawanan.
Sehingga satu bagian dapat diterima, satu lagi dapat ditolak. Jadi karena berlainan gitu, jadi jawabannya nggak sama, nggak membingungkan. Oke. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm atau daunnya besar atau daunnya kecil, kan relatif ya. Daun itu nggak semuanya sama bentuknya. Jadi ini nggak usah dipakai saat pembuatan kunci determinasi. Yang kelima, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Misalnya bijinya berkeping 1K atau berkeping 2K. Jadi yang bisa diamati tuh teman-teman. Daunnya menjari kah atau daunnya sejajar gitu. Jadi bisa diamati dengan mata kepala langsung. Oke. Yang keenam, pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Nanti kita lihat ya contoh pembuatan kunci determinasinya. Lalu yang ketujuh, setiap kuplet diberi nomor, oke. Lalu yang kedelapan, buat kalimat pernyataan yang pendek, nggak perlu panjang-panjang ya. Nah ini contoh kunci yang dikotomi. Jadi ini ada pilihannya. Jadi ada 1A, ada 1B. Jadi kita mau ngelompokin atau klasifikasiin tumbuhan. Nah tumbuhannya dimasukin ke tabel tumbuhan. Nah, baru nanti dipilih. Pilihannya dia 1A atau 1B. Masukinlah ke salah satunya. Misalnya punya akar, batang, dan daun, atau tidak punya akar, batang, dan daun. Pilih salah satu. Nah, misalnya jawabannya 1A. Nah, 1A itu dipilih lagi. Mau 2A atau 2B. Tergantung dari sifat tadi, sifat tumbuhan yang diamati, misalnya berbungakah atau tidak berbunga. Kalau jawabannya berbunga, nanti ada pertanyaan lagi sesuai tanda panah tuh, ada 3A sama 3B. Jadi tulangnya daunnya menyirip atau menjarikah, atau tulang daunnya tidak menyirip dan menjarikah. Nah, kalau jawabannya 3A, maka hasilnya adalah 4A. Kalau jawabannya 3B, maka hasilnya adalah 4B, nama tanamannya, oke? Nah, itu contoh dari cara memasukkan kelompok tumbuhan di kunci dikotomi. Nah, kalau kunci dikotomi yang telah terisi tadi, ini contoh kunci dikotomi yang telah terisi ya. Jadi kamu udah punya kelompok tumbuhan nih, ada lumut, suplir, jagung, kedelai, tarung, melinjo. Nah, mereka di kelompok ini. Yang berspora ternyata suplir sama lumut. Yang tidak berspora ternyata jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Nah, habis itu lanjut lagi yang 1A. Yang berbatang jelas ternyata suplir. Yang tidak berbatang ternyata lumut, dan seterusnya. Jadi kayak bertahap gitu. Sesuai pertanyaan yang selanjutnya. Oke? Nah, kalau ini contoh kunci determinasi ya. Jadi setelah kunci dikotom sebelumnya, jika ditulis menjadi kunci determinasi sebagai berikut nih. Ada 1A, ada B, pilih. Kalau jawabannya A, berarti lanjut ke 2A. 2A pertanyaannya ada tumbuhan yang berbatang jelas. Oh, berarti jawabannya suplir. Oke. Misal kalau jawaban kamu 1B, berarti 1B lanjut ke 3A. 3A itu ada pertanyaan berbiji tertutup. Berarti nanti jawabannya 4A. Jadi 4A, oh berarti ada lanjutannya lagi 4A. Nah, 4A itu biji berkeping 1. Nah, berkeping 1 lanjut lagi ke 5A. 5A itu apa? Berbunga kupu-kupu. Oh, berarti jawabannya adalah dia termasuk kedelai, oke? Jadi itu adalah pembahasan IPA untuk hari ini. Nah, kalian bisa melanjutkan penugasan di dalam link ya. Oke, selamat belajar. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.